Su Zufang tiba-tiba menyadari bahwa setelah mengalami banyak kegagalan, dia sekarang benar-benar meragukan perhitungan makhluk kekacauan itu. Jauh di sana, di dalam kapal aliran ilahi Su Shen, wujud asli Su Zu menatap makhluk kekacauan di hadapannya. Kemarahan wujud asli Su Zu melonjak di dalam dirinya, hampir mengeras menjadi kekuatan nyata. Dia telah merencanakan skema pembunuhan ini dengan cermat, menggunakan dua jiwa yang terpecah dan sebuah avatar, dan tanpa diduga, penguasa ilusi telah ikut campur. Bahkan sekarang, dengan pertempuran mencapai titik yang begitu sulit, perhitungan awal makhluk kekacauan menunjukkan peluang kemenangan 90%, hampir pasti. Lalu, mengapa kenyataan begitu mengerikan ketika menghadapi Xiao Yan? Bahkan dengan penghancuran diri sebuah avatar dan jiwa yang terpecah, efek yang diinginkan masih belum tercapai. Makhluk kekacauan, wujud asli Su Zu meraung, otoritasnya yang tak terbantahkan menembus kabut yang berputar-putar. Berikan aku perhitunganmu berdasarkan situasi medan perang saat ini. Bahkan dengan avatarmu dan penguasa ilusi bergabung, berapa peluang untuk akhirnya mengalahkan Xiao Yan? Perintah telah diberikan. Entitas kacau itu tiba-tiba bergejolak hebat, seolah-olah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya lahir dan mati di dalam kabut kacau itu. Benang-benang sebab akibat yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, putus, dan terbentuk kembali. Waktu itu sendiri tampak meregang tanpa batas saat entitas kacau itu melonjak hebat. Tatapan wujud asli Su Zu tajam seperti pedang jahat, tertuju pada inti kabut, menunggu jawaban yang krusial. Secercah harapan tersisa di hatinya. Penguasa ilusi membakar jiwanya untuk mendapatkan kekuatan. Dia masih memiliki avatar. Dia masih memiliki ruang untuk bermanuver. Akhirnya, kabut yang bergejolak itu perlahan mereda. Di intinya, sebuah karakter yang sangat jelas perlahan mengeras menjadi sebuah garis. Hanya 1/10. Pupil wujud asli Su Zu tiba-tiba menyempit menjadi titik-titik kecil. Amarah yang tak terkendali dan dahsyat meletus dari kedalaman hatinya seperti gunung berapi. Urat-urat menonjol di dahinya, tekanan mengerikan memancar dari tubuhnya seperti sangkar. Dengan amarah yang meluap-luap, seolah ingin menghancurkan entitas kacau itu, raungan yang memekakkan telinga menggema di seluruh Su Shen yang kosong. Mengapa prediksi sebelumnya akurat 90%, tetapi sekarang hanya 10% dalam waktu sesingkat ini? Mengapa berubah begitu cepat? Su Zu sendiri bertanya, tetapi entitas kacau itu tetap tidak menanggapi. Dia tahu entitas kacau itu tidak akan bereaksi, dan tawanya yang penuh amarah, dipenuhi kekerasan dan sedikit frustrasi karena telah ditipu, bercampur dengan kemarahan. Urat-urat di dahinya berdenyut. Tetapi dia dengan cepat menenangkan diri dan merenungkan situasi yang muncul ketika klonnya berurusan dengan Xiao Yan. Peluang kemenangan 90%, mungkinkah dia belum menembus batas? Ketika Su Anxing dan klonnya tiba, dia sudah menembus batas, yang menyebabkan perubahan, tetapi sekarang dia juga hampir mencapai batasnya. Penguasa ilusi ini ingin menukar nyawanya dengan nyawanya sendiri, dan klonnya, yang menunggu kesempatan, seharusnya masih dapat menemukan kesempatan untuk menimbulkan kerusakan besar. Penguasa Void mengepalkan tinjunya. Dan sekarang, meskipun mereka telah memasuki aliran ilahi, mereka tampaknya terjebak dan tidak dapat maju lebih jauh. Permaisuri benar-benar tercela. Jika dia bisa melenyapkannya, aliran ilahi akan tanpa siapapun yang menjaganya. Semuanya tampaknya sesuai dengan perhitungannya. Jiwa penguasa ilusi meraung, dan aura yang lebih ganas terpancar darinya. Lengan yang hancur oleh lengan penghancur Dewa Xiao Yan dengan cepat dibangun kembali dalam sekejap. Penguasa ilusi meraung, kecepatan dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat, bukan lagi sekadar pukulan dan tendangan sederhana. Setiap serangan disertai tawa jahat yang merobek jiwa dan aura pembusukan yang mengikis segala sesuatu. Kekuatan puncak Xiao Yan yang singkat, yang diperoleh dengan mengorbankan teknik penghancur bintangnya, dengan cepat terkuras dan ditekan oleh kekuatan yang diperoleh dari pengorbanan jiwanya kepada sutra pemusnah telapak tangan. Dengan bunyi gedebuk, Xiao Yan memuntahkan seteguk darah panas lagi. Kekuatan dari teknik penghancur bintang menghilang dengan cepat seperti air pasang yang surut, diikuti oleh rasa sakit yang luar biasa dan kelemahan yang tak terlukiskan saat tubuhnya terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Dia nyaris berhasil menangkis pukulan kuat yang mampu menghancurkan Jie Kong, hanya untuk dipukul keras di dada oleh benturan susulan yang dipenuhi energi Yulan.
Retak. Suara tulang patah terdengar jelas, dan Xiaoyan terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, menabrak pecahan ruang yang baru saja menyatu. Ia merasa seolah organ dalamnya telah bergeser. Untungnya, teman-temannya dari jamuan peringatan berada di sisinya, tubuh Zhu Jing kini dipenuhi retakan. Darah keemasan menetes dari sudut mulutnya. Lalu bagaimana jika kau, Yang Mulia? Aku tetapkan kematianmu. Kau harus mati. Lagi pula aku sudah binasa. Jika aku bisa meminjam kekuatan terakhirku untuk membawamu pergi, maka dunia ini akan berharga. Penguasa ilusi menyeringai jahat. Dengan satu langkah, dia melintasi kehampaan yang hancur, menatap Xiaoyan yang melemah. Di tinjunya yang terangkat, energi dan kekuatan biru menyatu dan terkompresi dengan liar, berubah menjadi pohon Jianmu, jiwanya sebagai intinya, memancarkan cahaya biru seperti hantu. Di bawah serangan dari penguasa ilusi ini, Xuan Huang memblokir pancaran pemusnahan, dan sisik naga hancur berkeping-keping. Dia hanya bisa membantu Xiaoyan menunda serangan Void Lord. Pada saat kritis ini, mata indah Immortal Flame Demoness tetap tenang. Lagi pula, dia telah hidup selama berabad-abad. Adegan apa yang belum pernah dia lihat. Pertempuran di hadapannya bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Karena Xiaoyan tidak meminta bantuan, Immortal Flame Demoness tidak akan memilih untuk ikut campur. Bang bang bang. Tinju ilusionari Dream Lord mendarat di tubuh Xiaoyan, dan seteguk darah emas menyembur keluar. Auranya juga menghilang. Ilusionari Dream Lord mungkin gila. Tapi mungkin dia memang selalu gila, dan akhirnya menemukan alasan untuk meninggalkan dunia ini sepenuhnya, membawa kegilaannya bersamanya. Immortal Flame Demoness ingin bertanya, tetapi sekarang apapun yang dia lakukan akan mengganggu Xiaoyan. Demi Xiaoyan, dia sama sekali tidak bisa ikut campur sekarang. Meskipun dia berada di ambang kematian, ini juga merupakan kesempatannya. Bayangan kematian, lebih berat dari sebelumnya, menyelimuti Xiaoyan. Dia berjuang untuk bangkit, mencoba mengerahkan api pemusnahan di dalam tubuhnya, tetapi tubuhnya telah mencapai batasnya. Penguasa ilusi, dengan angin tinju penghancurnya, membawa momentum untuk mengakhiri segalanya, telah menguncinya pada saat kritis ini. Ruang di atas kepala Xiaoyan, yang sudah rapuh akibat pertempuran sengit, terkoyak tanpa peringatan oleh kekuatan brutal yang tak terbayangkan. Retakan itu tidak berbentuk biasa, tepinya terpelintir, memancarkan kekuatan yang bahkan lebih kuno daripada kekuatan penguasa ilusi saat ini. Aura iblis yang sangat padat, sebuah tangan yang layu dan kurus, yang tampaknya hanya kulit dan tulang, tiba-tiba muncul dari retakan gelap yang tak berdasar. Sasaran tangan ini bukanlah Xiaoyan yang sekarat, tetapi penguasa ilusi, yang akan melepaskan semua kekuatannya untuk membunuh Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan menajam. Seharusnya memiliki 5 jari, tetapi jari kelingkingnya hilang, dan aura iblis yang terpancar darinya sangat familiar. Raja Iblis Mosu. Dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, Raja Iblis Mosu akan turun dengan kekuatannya untuk membantunya. Mengumpulkan kekuatannya di tangannya, memancarkan tekanan yang mengerikan, ia menyerang ke arah Xuanxing. Tunggu, dalam pertempuran ini, aku tidak meminta apapun dari siapapun, bahkan kekalahan pun dapat diterima. Aku harus mengakhiri pertempuran ini sendiri, entah menembus ke tingkat yang lebih tinggi atau mati di sini.